Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sindri Vera Kusuma, NIM 18830300. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan tools yaitu Progmon atau proses monitor untuk memonitoring sebuah proses pada Windows. Ketika kita membukanya, maka akan langsung tertampil semua proses yang sedang dilakukan atau dijalankan oleh Windows. Di sini ada time of day, process name, kemudian operation, PID, path, result, detail, dan TID atau trade ID. Di sini resultnya ada yang success, ada yang name not found, kemudian ada name collision, kemudian ada yang buffer overflow. Coba kita cek satu-satu. Yang sukses, kita klik property. Di sini ada event property yang berisi event, proses, dan stack. Di sini pada event ada date atau tanggal, kemudian ada thread-nya dan class-nya, class registry. Kemudian ada path-nya atau tempatnya di registry HKCU /software/classes. Kemudian pada prosesnya ada image, Windows Explorer, kemudian Microsoft Corporation dan namanya Explorer XC. Dan path-nya berada di sini. Dan di bawahnya memiliki informasi terkait PID, parent PID, session ID. Kemudian di tabel paling bawah ada modul, address, size, dan path-nya. Lalu kita beralih ke stack. Di sini ada frame, modul, location, address, dan path-nya. Modulnya ada lumayan banyak di sini. Ada sekitar 39 dan ada keterangan juga. Ada yang keterangan K, kemudian U, coba kita beralih ke result yang name not found. Kita cek di propertiesnya juga, di event properties. Di sini ada kelasnya, registry juga, operation, awake open key, dan resultnya name not found. Coba kita lihat di prosesnya, sama seperti yang success tadi, yang berada di Explorer XC. Coba kita beralih ke stack-nya. Di sini ada lumayan banyak juga, 43 modul. Seperti kernel base ini, ketika kita mengkliknya maka akan ada modul properties yang berisi nama modul, kernel base, kemudian path-nya, ada deskripsinya juga, Windows NT Base API Client DLL. Kemudian ada timestamp-nya dan versionnya. Coba kita close. Kemudian di sini ada menu juga, property, search, dan save. Kita beralih ke result yang selanjutnya, name collision. Coba kita ke propertinya juga. Di sini ada event property yang di bawahnya ada informasi, the start access, disposition, option, attribute, share mode, allocation size. Di sini dari kelas file system atau file system, kemudian operationnya create file, dan resultnya name collision. Coba kita cek prosesnya. Ada lumayan banyak modul. Tempatnya juga masih sama atau path-nya masih sama, Explorer XC. Kemudian kita lihat stack-nya.
modul propertiesnya yang dari frame K, nama modulnya, kemudian path-nya, version dan timestampnya. Coba kita beralih yang modul frame U. Nama modulnya, kemudian ada description-nya, anti-layer DLL, dan versionnya sama. Ada 43 stack. Kita close. Kemudian kita beralih ke yang buffer overflow. Buffer overflow sendiri merupakan suatu keadaan di mana proses atau jalannya sebuah aplikasi atau execute itu terlalu over sehingga menyebabkan buffer overflow. Di sini ada banyak informasi terkait properti dari yang beresult buffer overflow ini. Ada creation time, last access, last write, change time, lalu yang terakhir ada alignment requirement. Di sini juga dari class file system yang operationnya query all information file. Kita beralih ke prosesnya. Di sini path-nya berada di C, Windows, System 32, Compat Runner, exe. Ini started-nya, date started-nya atau tanggal mulainya, dan tanggal berakhirnya, ended. Coba kita lihat di stack-nya. Ada 26 stack. Pada modul propertiesnya ada nama modulnya fltmgr.sys atau system. Kemudian description-nya Microsoft File System Filter Manager. Di sini ada banyak sekali. Kalau kita mau scrollnya maka akan ada banyak sekali. Kemudian ada yang resultnya file log. Coba kita lihat di propertinya. Di tempat informasinya hanya ada science type dan page protection. Dan dari class file system, nama operasinya create file mapping. Dan resultnya file locked with only readers. Kemudian di image-nya ada com surrogate dengan nama dllhost.exe. Stack-nya ada 21 stack. Kita lihat salah satunya. Nama modulnya ntoskernel.exe. Deskripsinya anti-kernel and system. Nah, di sini ada toolbar di mana kita bisa mengaplikasikan filter yang kita inginkan untuk analisis dari monitoring. Di sini show process and thread activity, kemudian show network activity, show registry activity. Ada tab show process tree, coba kita lihat. Nah, di sini ada process tree atau pohon proses.
dari proses-proses yang tertampil. Dan di sini ada description, image path compression, lifetime, company, owner, comment, start time, dan end time. Dari sini ketika kita ngeklik salah satunya saja, maka di bawahnya akan ada informasi dari description, Windows Startup Application, kemudian company, path, comment, user, PID. Coba kita tab yang include subtree. Di sini kita mengaplikasikan filter include subtree. Dan di sini ada only show process still running at the end of the current trace. Coba kita centang, maka akan menampilkan lebih banyak lagi. Kita bisa menyimpannya untuk melihat dari hasil proses monitoring pada sistem Windows yang dilakukan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.